Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai anti money laundering dan prinsip know your customer. Pertamanya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama dari saya sendiri, Diana Diva, dan teman saya Hafid Firdaus dan Noval Andika. Pertama, saya akan ingin menjelaskan mengenai regulasinya terlebih dahulu. Yang pertama ada PBI nomor 3/10 PBI 2001 pada 18 Juni 2001 tentang implementasi prinsip Know Your Customer atau KYC pada Bank Umum diubah menjadi PBI nomor 2/23 PBI 2001 pada 13 Desember 2001 dan PBI nomor 5/21 PBI 2003 pada 17 Oktober 2003. Dan regulasi yang kedua ada PBI nomor 3/21 PBI 2003 tentang penerapan mengenal nasabah atau Know Your Customer Principles disempurnakan dengan PBI nomor 11/28 PBI 2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum yang diperbaharui dengan PBI nomor 14/27 PBI 2012. Dan regulasi yang ketiga ini ada PBI nomor 5/21 PBI 2003 pada 23 Oktober 2003 tentang prinsip Know Your Customer atau KYC pada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Dan regulasi yang keempat ini ada Surat Edaran Nomor 2/23 DPNP pada 13 Desember 2001 tentang pedoman standar implementasi prinsip Know Your Customer diubah menjadi Surat Edaran Nomor 5/32 DPNP pada 4 Desember 2003. Regulasi yang kelima ini ada Surat Edaran Nomor 6/37 DPNP pada 10 September 2004 tentang penilaian dan sanksi penerapan prinsip Know Your Customer dan tanggung jawab hukum lainnya terkait dengan pengaturan praktik ilegal pencucian uang. Dan regulasi yang ke-6 ini ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10 PBI 2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Regulasi yang ketujuh ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau UU TPPU, dan yang regulasi terakhir ini ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme atau disebut UU TPPT sebagai landasan hukum yang kuat dalam segala upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi KYC itu sendiri. Yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah dalam PBI ini adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan yang saya maksud ini adalah yang pertama ada transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, ada transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, atau transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Hal tersebut itu ada di pasal 1/2 dan 5. Next-nya ada tujuan dari KYC itu adalah penerapan prinsip Know Your Customer ini diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan bank untuk pendanaan tindak terorisme dan sebagai tempat pencucian uang. Tidak hanya itu, KYC ini juga dapat membantu melindungi bank dari berbagai risiko yang dapat timbul dari pelaksanaan usahanya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Hafid Firdaus. Selanjutnya, ada beberapa manfaat lagi terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah ini.
Antara lain, yang pertama itu memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih mengenal dan memahami para pelanggan dan intermediari perusahaan. Kemudian yang kedua, memudahkan Bank Indonesia untuk mengawasi semua kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga, menyediakan sistem pengawasan internal pada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung di bawah naungan lembaga keuangan. Kemudian yang keempat, mengurangi angka korupsi dan pencucian uang yang dapat mungkin terjadi. Dan yang kelima, melakukan investigasi kasus yang berkaitan dengan tindak pencucian uang dengan menggunakan informasi yang terkumpul dari pelanggan. Next. Terkait dengan pembahasan di atas, pada tahun 2019, PBI nomor 5/21 PBI 2003 tentang penerapan mengenal nasabah disempurnakan menjadi PBI nomor 11/28 PBI 2009 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi bank umum. Itu PBI ini mengadopsi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force atau FATF terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Nah, menariknya dalam peraturan ini terminologi know your customer itu diubah dengan terminologi yang pertama customer due diligence atau CDD. Yang dimaksud dengan CDD itu adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, walk-in customer, atau nasabah. Di samping itu juga terminologi CDD ini terdapat terminologi EDD atau Enhanced Due Diligence, yaitu tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah, walk-in customer, atau nasabah yang tergolong beresiko tinggi termasuk politically exposed person terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Next. Oke, Lalu selanjutnya ada mengenai EPU PPT. Definisi dari EPU PPT sendiri adalah merupakan peraturan terbaru Bank Indonesia yang menggantikan atau mencabut peraturan Bank Indonesia tentang Know Your Customer Principles atau KYC. Pelatihan ini bertujuan untuk mengoperasionalkan prinsip EPU PPT guna menghindarkan Indonesia menjadi ajang pencucian uang dan tujuan teroris. Next. Selanjutnya ada kebijakan di mana terdapat 5 landasan dari penerapan program EPI-PPT sendiri. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kedua, kebijakan dan prosedur, tiga, pengendalian internal, empat, sistem informasi manajemen, serta kelima, SDM dan pelatihan. Next, tujuan dari adanya framework PPT dibangun untuk mendukung pencapaian visi SPI 2025 serta mencegah aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai risiko antara lain: satu, mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan; kedua, mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional; tiga, meningkatkan risiko investasi; keempat, pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara. Next, kembali ke Dea. Selanjutnya ada capaian akhir dari implementasi EPU PPT pada SPI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada integritas sistem keuangan Indonesia yang mendukung stabilitas perekonomian. Yang kedua ada kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkatkan di mata internasional dengan kepatuhan terhadap standar internasional. Dan yang ketiga, integritas sistem keuangan Indonesia mendukung iklim investasi. Dan yang terakhir ada aksi teror dapat dimitigasi melalui pencegahan pendanaan teror. Selanjutnya di sini ada suatu gambar yang menjelaskan. Yang pertama ada visi SPI nomor 4 ini adalah SPI menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas melalui penerapan KYC dan AML/CFT serta penerapan RegTech dan SupTech. Indikator keberhasilannya ini ada dua. Yang pertama tentang balance
perspektif view internasional, dan yang kedua ada 100% rencana aksi Stranas, TPPU, dan TPPT, dan yang ketiga ini ada cangkupan areanya, itu ada yang pertama standar atau rekomendasi internasional, dan yang kedua ada strategi internasional TPPU dan TPPT. Selanjutnya ada key strateginya, yang pertama ada risk and price, yang kedua ada licensing, yang ketiga ada supervision, yang keempat ada enforcement, yang kelima ada national dan international coordination, yang keenam ada communication dan outreach. Selanjutnya ada sectoral risk assessment. Selanjutnya ada sectoral risk assessment ini tujuannya yang pertama mengidentifikasi dan menganalisis faktor ancaman, kerentanan, dan dampak pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Yang kedua ada mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal mencakup pemetaan risiko berdasarkan profil pengguna jasa atau perorangan dan badan usaha, lalu wilayah produk dan layanan, serta jalur atau jaringan transaksi atau disebut delivery channel. Yang ketiga ada mengidentifikasi dan menganalisis ancaman pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang baru muncul dan berkembang atau emerging threat, serta yang terakhir ada merumuskan langkah-langkah strategi mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Hafid. Selanjutnya ini ada contoh dari hasil SRA TPPU KUPVA bukan bank, kemudian ada hasil SRA TPPU PTD selain bank, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca di layar. Next, B. Nah, sebagai LPP, Bank Indonesia itu telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU PPT ini. Nah, Bank Indonesia itu telah menerbitkan peraturan tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Nah, ketentuan dalam PBI APU PPT ini berlaku sejak September 2017 dan bagi PJSP selain bank serta penyelenggara KU PVA bukan bank, dalam PBI tersebut telah diatur kewajiban penerapan APU PPT oleh penyelenggara KU PVA bukan bank dan PJSP selain bank yang meliputi yang pertama tugas dan tanggung jawab direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, yang kedua kebijakan dan prosedur tertulis, yang ketiga proses manajemen risiko, yang keempat manajemen sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Next. Dalam menyusun PBI APU PPT, BI mengadopsi berbagai ketentuan, antara lain FATF 40 Recommendation, kemudian kedua itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang ketiga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Selain menerbitkan PBI APU PPT, Bank Indonesia juga menerbitkan PBI lainnya yang mengacu pada PBI APU PPT. Antara lain, yang pertama itu ada PBI nomor 14 garis miring 23 garis miring PBI 2012 tentang transfer dana, dan yang kedua ada PBI nomor 18 garis miring 20 garis miring PBI garis miring 2016 tentang kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, masih berlanjut dalam kebijakan, di mana reformasi pengaturan sistem pembayaran sebagai bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2025, turut mengatur kewajiban APU PPT bagi PJP, lembaga selain bank dan KUPVA bukan bank, melalui penerbitan PBI sebagai berikut: 1. PBI nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran,
Yang kedua, PBI nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyedia jasa pembayaran. Yang ketiga, PBI nomor 23/7/PBI/2021 tentang penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran. Next. Selanjutnya ada daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau DTOT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme. Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme adalah satu, transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Yang kedua, transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Next. Selanjutnya ada ketentuan hukum terkait DTOT, yaitu UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Yang ke-1, peraturan bersama Ketua MA Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang pencantuman identitas orang dan korporasi dalam DTOT, dan pemblokiran secara serta merata atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam DTOT. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PPI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Next, kembali ke dia. Selanjutnya di sini ada alur dari DTOT. Di sini ada gambar yang sudah kelompok kami siapkan. Teman-teman boleh dilihat. Next, ada daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Ketentuan hukum terkait pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal ini yang pertama, Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dan yang kedua ini ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Dan selanjutnya di sini ada alur daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Teman-teman bisa dilihat dan diperhatikan. Next bisa ke Hafid. Oke, selanjutnya kerjasama nasional dan internasional terkait APU PPT. Yang pertama, kerjasama nasional. Bank Indonesia senantiasa secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Otoritas Jasa Keuangan, Polri, BNN, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya untuk mewujudkan rezim APU dan PPT yang lebih optimal. Yang kedua, ada kerjasama internasional. Bank Indonesia secara aktif menjalin kerjasama dengan Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral and Philippines, Bank of Thailand, Brunei Darussalam Central Bank of United Arab Emirates, Monetary Authority of Singapore, serta lembaga internasional lainnya. BI terus berupaya memperluas kerjasama APU PPT dengan otoritas luar negeri lainnya. Next. Keanggotaan dalam lembaga internasional terkait APU PPT. Keanggotaan dalam APG. Profil APG atau biasa kita sebut Asian Pacific Group on Money Laundering merupakan organisasi regional Asia Pasifik untuk mencegah dan memberantas kegiatan TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi. Indonesia telah menjadi member APG ini sejak tahun 2001. Kemudian mutual evaluation.
Setiap negara yang menjadi APG ini berkomitmen untuk melaksanakan mutual evaluation guna menilai tingkat kepatuhan dengan rekomendasi FATF sebagai standar internasional anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT). Next. Selanjutnya, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini adalah proses mutual evaluation hingga menghasilkan hasil. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh silakan. Ini di stop share dulu ya berarti. Boleh deh. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Anggi, silakan. Kedengeran nggak ya? Kedengeran, Gi? Saya Anggi Anjali, izin bertanya ya. Pertanyaan apa aja sih yang biasanya ditanyakan saat KYC dan khususnya pada bank? Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi atas pertanyaannya. Ini kami kumpulkan dulu ya. Untuk Risma, bagaimana pertanyaannya, Mbak? Ya, saya Risma Anggreni izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf on cam karena sedang kendala dari video off on cam ya. Pertanyaannya, risiko apa sih yang diminimalisir oleh adanya KYC ini? Terima kasih. Oke, terima kasih, Mbak. Selanjutnya ada Cynthia. Cynthia, apa Cen? Selamat pagi teman-teman semua, saya Cynthia dengan NIM 1904442 1010 izin bertanya kepada kelompok Apit, Dea, dan Noval terkait prinsip KYC ini berlakunya itu di bank apa saja atau prinsip KYC ini bagaimana sih penerapannya dalam perbankan? Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi, Risma, dan Cynthia. Akan kami proses untuk menjawabnya. Oke, saya mau menjawab tadi pertanyaan dari Risma ya, mengenai risiko apa aja yang diminimalisir atas adanya KYC. Nah, di sini ada 4 risiko utama yang memang diminimalisir oleh adanya KYC. Yang pertama ada risiko operasional, yang kedua ada risiko hukum, yang ketiga ada risiko terkonsentrasinya transaksi, dan yang ketiga ada risiko reputasi. Dan memang dari 4 risiko ini yang biasanya timbul dalam operasional perbankan. Kurang lebih seperti itu untuk jawabannya. Oke, ya gimana Risma, udah terjawab ya? Iya, udah. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa saya mau menjawab pertanyaan dari Anggi ya, terkait pertanyaan apa aja yang biasa ditanyain pas KYC ya, khususnya pada bank. Ya jadi, kalau pertanyaan apa aja yang ditanyain itu, yang pertama pastinya informasi tentang identitas nasabah itu sendiri, terus yang kedua itu ada alasan kenapa ingin gunain layanan di bank tersebut, terus yang ketiga ada informasi mengenai profil nasabah, misalnya kayak di mana tempat dia bekerja sama beserta alamat kantornya juga itu harus diketahui, dan selanjutnya ada informasi tentang identitas pihak lain. Pertanyaan itu tuh maksudnya bisa berupa siapa nama ibu kandungnya gitu-gitu sih. Itu aja, sudah terjawab, Gi? Oke, sama-sama. Selanjutnya saya ingin menjawab dari pertanyaan Cynthia.
Jadi pada dasarnya KYC itu tidak hanya diterapkan pada bank saja, Cynthia. Jadi KYC ini biasanya juga diterapkan pada di semua sektor keuangan, khususnya itu fintech gitu. Nah, untuk KYC ini diterapkan kenapa gitu? Karena tentunya untuk mengenal nasabah, kemudian untuk mengawasi juga customer-nya gitu. Karena untuk mengawasi dan mengkontrol jika nanti si customer ini melakukan suatu fraud atau suatu kejahatan. Itu Cynthia, apakah sudah jelas? Baik, Apit, sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin udah cukup ya. Tadi udah penjelasan atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kami izin tutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Bella.